Apa judulnya Bapak Ibu? Tata pengadilan Kristus. Mari kita buka 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Kalau kita lihat bahasa aslinya bahasa apa? Bahasa asli Perjanjian Baru, ini Korintus Perjanjian Baru, itu adalah bahasa Yunani. Dan apa yang kita lihat dalam bahasa Yunaninya? Ternyata kata pengadilan, kata penghakiman tidak ada bahasa Yunaninya. Lalu ditulis dalam apa, Pak? Kata pengadilan sendiri atau penghakiman itu tidak ada bahasa Yunaninya, tetapi digabung dalam 2 kata, dan itulah baru muncul satu bahasa Yunaninya. Jadi disebut adalah tata pengadilan. Itulah baru ada bahasa Yunaninya. Kalau pengadilan saja tidak ada, hanya tata pengadilan. Ketika muncul kata tata pengadilan, bahasa Yunaninya adalah bematos, atau disingkat bema. Bema ini Bapak Ibu, itu bukan berbicara tentang pengadilan, ya, tetapi berbicara tentang tempat. Tempat apa? Tempat berkat. Jadi ketika orang Yunani berkata tentang berkat Zeus, yaitu salah satu dewa mereka, maka mereka disebut bematos Zeus. Jadi tempat berkat untuk mereka dapatkan berkat Zeus, dewa mereka. Haleluya. Jadi berbicara tentang tempat. Dan orang Yunani punya suatu tradisi, setiap 4 tahun mereka melakukan suatu perayaan, mereka melakukan suatu acara, mereka melakukan suatu kegiatan dalam kaitan bematos itu. Dan itulah kita kenal sekarang dengan Olimpiade. Nah, itu dari Yunani itu Bapak Ibu, Olimpiade setiap 4 tahun. Itulah sebabnya kalau pada saat Olimpiade nanti ada diambil api abadi gitu aja. Wah, dibawa, diarak gitu Bapak Ibu. Ya, keliling kota, keliling tempat-tempat. Benar Bapak Ibu ya? Ya, sampai akhirnya menuju negara di mana diadakan Olimpiade itu. Benar? Tapi apinya dari Yunani. Mudah-mudahan tetap eksis itu Yunani. Karena apa? Ya, sekarang lagi krisis ekonomi, sampai kasnya aja kosong duitnya Bapak Ibu, kosong duitnya untuk disuntik dana sama ya Eropa lah, zona Eropa. Tapi sebenarnya udah hampir bangkrut, hampir hilang itu dari peredaran. Ya Bapak Ibu, hampir hilang. Nah, jadi mereka punya suatu kebiasaan setiap 4 tahun, dan itulah disebut Olimpiade. Nah, bema itu adalah tempat berkat, dilakukan setiap 4 tahun. Dan ketika seseorang memenangkan suatu perlombaan, maka mereka akan naik ke tempat bematos tadi. Untuk apa? Untuk dapatkan medali. Dan medalinya spesial Bapak Ibu. Spesialnya apa? Karena medalinya dibuat dari daun emas zaitun. Jadi berbentuk daun zaitun yang dibuat dari emas. Nah, itulah ditaruh di kepala. Ya, tempat mereka dapatkan medali ini, itulah disebut bematos. Jadi bematos tempat imbalan, tempat hadiah, tempat medali diberikan. Dan medali ini disebut dengan Stefanos. Artinya mahkota kemuliaan. Dari kata Stefanos itulah muncul nama yang saudara kenal. Mungkin nama saudara juga Stephen atau Stefani. Jadi kalau diantara saudara ada nama Stephen, Stefani, itu berasal dari kata Stefanos, yang artinya mahkota kemuliaan. Mudah-mudahan hidup saudara juga penuh dengan kemuliaan. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Jadi ketika Paulus menuliskan 2 Korintus ini Bapak Ibu, dia bersebut tentang bematos Kristus. Bematos Kristus artinya kita, orang dalam Kristus, berhak mendapatkan mahkota. Kita berhak mendapatkan medali. Kita berhak mendapatkan imbalan untuk semua perbuatan kita. Jadi ini tidak berbicara tentang pengadilan. Orang Kristen saudara tidak berbicara tentang pengadilan. Apapun yang dikatakan dalam Alkitab tentang pengadilan, saudara nggak perlu takut, karena semuanya kita dibebaskan dari hukuman bagi kita di dalam Yesus. Amin. Haleluya. Karena itulah bagian kita hari ini untuk beroleh imbalan. Dan ketika kita di dalam Kristus, bematos Kristus, maka setiap kita akan beroleh imbalan, kita beroleh mahkota, kita beroleh Stefanos, untuk kita beroleh kemuliaan berdasarkan apapun yang kita lakukan, kita dapat mahkota kemuliaan Tuhan. Amin. Berikan dulu kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Nah, karena itu saudara nggak perlu takut. Iya, tata pengadilan Kristus itu kita dapatkan imbalan. Oke. Nah, pada saat Paulus masuk ke Yunani, dia menginjili ke Yunani. Pada saat itu dia masuk ke kota Athena, Bapak Ibu. Nah, ketika dia berjalan-jalan ke kota Athena, Bapak Ibu, dia melihat bahwa orang Yunani itu menyembah banyak dewa. Dan salah satu dewa yang unik adalah ada dewa yang tidak dikenal. Dan Paulus berkata, aku datang ke Athena ini, aku datang ke Yunani ini untuk memperkenalkan bagi saudara semua orang Yunani bahwa
Allah yang tidak dikenal, yang selama ini saudara sembah, itulah namanya Yesus Kristus. Itulah sebabnya ketika Paulus masuknya lewat cara dewa yang tidak kenal ini, maka semua orang Yunani percaya terima Yesus. Bahkan satu kota bisa datang saat Paulus berkhotbah. Itulah sebabnya ya Yunani bisa terima Yesus. Lewat apa? Lewat dewa yang tidak terkenal, lewat dewa yang tidak punya nama, lewat dewa yang selama ini mereka sembah. Dan lewat itulah Yunani kemudian terima Yesus, percaya Yesus, dan juga beroleh keselamatan. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Bapak Ibu, mana ayatnya? Coba kita lihat Kis 17 ayat 22 sampai dengan 23. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu." Lewat cara inilah Paulus bisa berkhotbah, diterima oleh orang Yunani, dan mereka juga percaya dan terima Yesus. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Bapak Ibu, jadi Paulus itu berhikmat banget. Sekarang kita masuk pada bagian kedua Bapak Ibu, tentang penghakiman tata putih. Wahyu 20 ayat 11 sampai dengan 12. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Berdasarkan ayat ini, banyak pendeta mengkhotbahkan, oh nanti pada akhir zaman semua kita akan diadili, dibuka tentang kitab apa yang kita lakukan sepanjang hidup kita. Ada videonya mungkin. Saya ingin katakan Bapak Ibu, itu tidak benar. Ini hanya pengadilan orang mati. Bagi kita dalam Yesus, kita tidak pernah mati. Kita disebut hidup. Seandainya pun mati, disebut tidur. Karena itulah, ini bukan bagian kita. Kitab-kitab tentang perbuatan dosa kita itu tidak ada lagi. Kenapa Bapak Ibu? Karena segala dosa kita telah dibasuh, telah dihapus, telah dihilangkan oleh darah Yesus. Sebabnya tidak ada lagi kitab yang perlu dibuka. Kita pasti selamatnya. Kenapa? Dosa-dosa kita telah dilupakan oleh Allah. Ibrani jelas berkata, Allah berbelas kasihan dan tidak ingat dosa-dosa kita lagi. Itulah sebabnya tidak ada lagi kitab untuk mengadili kita. Karena Yesus telah diadili di atas kayu salib, agar kita hari ini bebas dari pengadilan. Darah Yesus telah membasuh dosa kita, sehingga tidak ada lagi tempat untuk kita diadili. Ini hanya orang di luar Yesus, orang yang mati. Bagi kita di dalam Yesus, kita semuanya hidup. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Bapak Ibu, haleluya. Bahkan hukum Taurat itu juga tidak berlaku lagi bagi kita di dalam Yesus. Ada, tapi tidak berlaku. Ya, Yesus berkata begini, suatu kali berkata begini, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, aku datang untuk menggenapinya. Sudah genap belum Bapak Ibu? Sudah. Di mana genapinya? Di atas kayu salib. Mana buktinya? Roma 10 ayat 4 jelas berkata, Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Amin. Bukti kita buka aja Roma 10 ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Saudara percaya, maka kebenaran Allah saudara dapatkan. Jadi bagian kita hari ini kita benar, bukan karena perbuatan kita. Hari ini kita benar karena percaya kepada Yesus yang telah menggenapi Taurat. Amin. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, kalau saudara punya Alkitab bahasa Inggris, ya New King James atau King James, atau juga di handphone saudara, ayat ini lebih dahsyat lagi ucapan, lebih tajam lagi. Dikatakan, for Christ is the end of the law. Artinya apa? Kristus adalah akhir dari hukum Taurat. Kenapa menjadi akhir? Karena Yesus telah membayar, Yesus telah menggenapi, Yesus telah menyelesaikannya lewat kematiannya di atas kayu salib. Hukum Taurat ada, tapi tidak berlaku bagi orang Kristen. Kenapa? Karena kita bebas dari dosa, sudah dihapuskan dosa kita. Itulah sebabnya walaupun dia ada, hukum Taurat tidak bisa mendakwa kita, tidak berlaku bagi kita, karena kita telah dibebaskan oleh Yesus dari segala dosa. Amin. Tapi bagi orang di luar Yesus, mereka masih punya dosa, maka hukum Taurat ini kejar mereka. Tapi bagi kita dalam Yesus, walaupun ada, tidak berlaku, karena segala dosa-dosa kita telah dihapuskan oleh darah Yesus. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Bapak Ibu,
Nah, karena itulah Yesus telah menggenapi hukum Taurat lewat kematiannya di atas kayu salib, Bapak Ibu. Sudah genap. Karena itulah jika orang masih berusaha mengerjakan Taurat dan banyak orang Kristen masih ingin melakukannya, itu sama dengan menolak karya salib Yesus yang telah menggenapi, yang telah membayar lunas hukum Taurat. Lah iya dong, udah dibayar lunas. Justru kalau kita masih juga berusaha mengerjakannya, kita menghina Yesus. Saya ambil contoh. Misalkan saudara punya teman, lagi makan kebetulan satu restoran. Ternyata teman saudara ini selesai lebih dulu. Lalu dia datang ke kasir, dia membayar punya dia. Lalu dia berkata juga, Pak kasir, meja sebelah itu teman saya yang bayari. Lalu dibayari. Lalu kemudian teman saudara berkata kepada saudara, jangan bayar lagi, saya sudah bayar. Dan ketika dia berkata sudah bayar, saudara tidak perlu membayar lagi. Ketika saudara masih tetap membayar, artinya apa? Saudara tidak percaya ucapan teman saudara bahwa makanan saudara sudah dibayar. Saudara masih merogoh dompet saudara, nih saya bayar. Enggak Pak, enggak, udah dibayar tadi. Enggak, saya tetap membayar. Saya tidak percaya ucapannya. Hal yang sama juga dengan Yesus. Yesus telah membayar hutang dosa kita. Yesus telah menggenapi hukum Taurat. Yesus telah mati, lunas semuanya, selesai semuanya. Maka ketika kita orang Kristen di dalam Yesus masih terus mengerjakan, itu sama dengan saudara tidak percaya kepada Yesus yang telah membayar lunas hutang dosa kita, yang telah menggenapi hukum Taurat tadi. Karena itulah bagi kita hari ini, saudara hari ini bukan lagi dengan berbuat, tapi bagi kita hari ini dengan percaya apa yang Yesus kerjakan di atas kayu salib. Sama seperti dengan teman saudara tadi, telah membayar makanan saudara bagi saudara untuk percaya teman saudara. Maka saudara tidak perlu merogoh dompet lagi. Karena teman saudara telah membayar lunas makanan saudara. Yesus telah membayar lunas hutang dosa kita. Yesus telah menggenapi hukum Taurat. Maka kita tidak perlu lagi wajib untuk mengerjakannya. Di dalam Yesus semua sudah dibayar lunas. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Nah, ada satu hal lagi Bapak Ibu. Banyak kali orang Kristen tidak percaya bahwa Yesus sebenarnya telah menyembuhkan kita dari penyakit. Seringkali orang Kristen hanya ucapan oleh bilur Yesus sembuh. Itu mereka anggap adalah kesembuhan rohani. Padahal itu adalah kesembuhan fisik. Penyakit fisik saudara, kanker. Penyakit jantung saudara, itu adalah penyakit fisik. Penyakit lever saudara, penyakit usus saudara, penyakit, itu semua adalah penyakit fisik. Dan itulah yang disembuhkan Yesus. Banyak kali orang Kristen mengartikan bahwa kesembuhan itu adalah kesembuhan rohani. Iya, penyakit rohani, kesembuhan rohani. Amin Bapak Ibu. Padahal jelas kalau kita lihat di dalam Matius, ketika Yesus menyembuhkan orang sakit, ketika Yesus menyembuhkan orang buta, ketika Yesus menyembuhkan orang lumpuh, ketika Yesus menyembuhkan orang kusta, maka kemudian Matius menyimpulkan bahwa Yesuslah, inilah penggenapan yang pernah dikatakan oleh Nabi Yesaya, bahwa dialah yang mengikul kelemahan kita, dialah yang menanggung segala penyakit kita. Jadi apapun itu adalah penyakit fisik. Karena ketika Yesus menyembuhkan secara fisik, ada yang buta, ada yang tuli, ada yang lumpuh, ada yang kusta, itu adalah penyakit fisik dan itu disembuhkan. Tapi nggak tahu gimana orang Kristen tidak percaya itu kesembuhan fisik. Itu mereka berkata kesembuhan rohani. Itulah sebabnya mereka tidak mengalami kesembuhan secara fisik. Hari ini bahwa Yesus menyembuhkan kita secara fisik. Apapun penyakit fisik kita, penyakit mata, penyakit jantung, penyakit paru-paru, penyakit lever, itu penyakit fisik. Dan Yesus ada, bilur Yesus ada untuk kita mengalami kesembuhan secara fisik. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Iya, ini ayat terkenal, oleh bilur Yesus kita sembuh. Amin. Itu kan terkenal kan? Oh iya, terkenal. Coba tanya mereka, maksudnya bilur Yesus sembuhkan apa? Sembuh fisik atau rohani? Kebanyakan orang berkata kesembuhan rohani. Tanya teman-teman saudara yang Kristen, benar? Tapi hari ini sadari, itu kesembuhan fisik. Apapun penyakit fisik kita, Yesus datang, oleh bilurnya kita sembuh. Amin Bapak Ibu. Yes. Haleluya. Sakit jantung itu penyakit fisik, itu disembuhkan Yesus. Penyakit kanker itu adalah penyakit fisik, itu disembuhkan Yesus. Penyakit apapun, saudara, penyakit fisik oleh Yesus. Hari ini kita terima perjamuan kudus, oleh bilur Yesus kita disembuhkan. Amin. Haleluya. Kenapa banyak orang tidak mengalaminya? Karena mereka menganggap ini adalah kesembuhan rohani. Hari ini sadari bahwa penyakit kita adalah secara fisik. Yesus datang untuk menyembuhkan kita secara fisik, apapun penyakit kita. Amin. Haleluya. Sekarang kita masuk pada bagian ketiga. Yesus melakukan kehendak Bapa. Coba kita lihat Ibrani 10 ayat 9 sampai dengan 10. Ibrani. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama, ia menghapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus
Kristus. Nah, dari sini kita bisa melihat kehendak Bapa itu telah dilakukan oleh Yesus. Banyak kali orang berpikiran ketika mereka bersebut Tuhan, 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 mereka jaminan masuk surga. Tapi Yesus berkata, tidak semua orang yang menyebut Tuhan, Tuhan masuk surga. Kenapa? Karena seringkali orang menyebut Tuhan, mereka melakukan banyak hal, tapi itu tidak berkenan di hadapan Allah. Hanya satu perbuatan yang berkenan, itu adalah perbuatan Yesus Kristus. Orang-orang perjanjian lama, orang-orang Yahudi, walaupun mereka terkesan baik, tapi apapun yang mereka lakukan tidak berkenan di hadapan Allah. Hanya satu pribadi yang mampu membuat Allah berkenan, itulah perbuatan Yesus. Ya, Bapak Ibu, amin. Dan apa yang Yesus telah kerjakan, apa yang Yesus telah selesaikan di atas kayu salib, ini menjadi kita selesaikan juga. Bagaimana mungkin Pak, Yesus yang ngerjakan tapi dianggap kita juga ngerjakan? Karena kita di dalam Yesus. Bagaimana penjelasannya? Saya jelaskan gini. Saudara seorang bapak membeli rumah, apakah cash, kredit itu nggak masalah. Pokoknya saudara beli rumah. Ketika saudara beli rumah, maka saudara bisa menikmati rumah itu. Benar Bapak Ibu? Siapa lagi yang bisa menikmati rumah itu? Semua orang yang bersama-sama dengan saudara. Seperti istri, anak, pembantu. Benar Bapak Ibu? Bahkan anak pun, kalau anak saudara ada di luar kota, dia tidak akan bisa menikmati rumah yang saudara beli. Harus bersama-sama dengan saudara, maka mereka juga bisa menikmati rumah yang saudara beli. Benar Bapak Ibu? Hal yang sama juga dengan Yesus. Yesus telah membayar lunas, Yesus telah membayar semuanya, maka kita bisa dianggap membayar kalau kita di dalam Yesus, menyatu dengan Yesus, tinggal bersama Yesus. Sehingga apapun yang Yesus telah bayar, itu dianggap kita juga telah bayar. Amin. Syaratnya kita harus di dalam Yesus. Sama seperti bapak tadi, yang membayar hanya si bapak. Istrinya nggak bayar, anaknya membayar, pembantunya tidak bayar. Tapi mereka semua menikmati rumah tadi karena mereka bersama-sama dengan sang bapak. Hari ini juga kita, Yesus yang telah membayar lunas, tapi kita menikmati semua hasilnya karena kita bersama-sama dengan Yesus. Sehingga apapun yang Yesus telah selesaikan, apapun yang telah Yesus bayar, apapun yang telah lunasi, apapun yang Yesus telah genapi, itu juga menjadi kegenapan bagi kita. Karena kita hari ini ada di dalam Yesus. Terlebih lagi saat kita nanti perjamuan kudus. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Haleluya. Karena itu tetap tinggal di dalam Yesus, baru kita bisa menikmati semuanya, karya salibnya. Amin Bapak Ibu. Ya, kalau saudara murtad, saudara nggak dapatkan. Saudara murtad, kawin sama Abu Bakar, udah Abu dibakar lagi. Haleluya Bapak Ibu. Saudara kawin misalnya sama Siti Nurbaya, wah udah pasti itu enggak Bapak Ibu. Tapi selama saudara di dalam Yesus, maka apa yang Yesus kerjakan itu juga menjadi milik kita. Amin. Nah, Daud itu orang percaya, tetapi dia itu di bawah Taurat. Kita hidup dalam anugerah itu setelah kebangkitan Yesus Bapak Ibu. Karena itulah yang Yesus kerjakan, itulah yang Yesus selesaikan. Sebelum Yesus mulai dari Gunung Sinai, maka semua orang hidup di bawah Taurat. Ya, semua orang, termasuk juga Raja Daud. Itulah sebabnya ketika dia berbuat dosa, langsung Allah menghukum. Dosa Daud ada dua sebenarnya yang besar Bapak Ibu. Pertama adalah berzina. Karena dia hidup di bawah hukum Taurat, maka hukuman jatuh. Tapi Tuhan berbelas kasihan, hukuman yang tidak jatuh atas dia, tapi jatuh atas anak hasil perzinaannya. Itu sebabnya anaknya mati. Lalu apa dosa berikutnya? Dosa berikutnya melahirkan dosa. Maka Daud membunuh suaminya Batseba. Dan akibatnya harusnya Daud juga dihukum karena dia membunuh. Benar Bapak Ibu? Tapi nyatanya hukuman tidak jatuh, tapi jatuh kepada anaknya. Anaknya memberontak semua kepada Daud. Sehingga lewat Nabi Nathan, Allah berkata, pedang tidak jauh dari keluarga. Itulah sebabnya keluarga Daud sejak peristiwa dosa ini terus ribut, bunuh-bunuhan. Dan berakhir di mana Bapak Ibu? Saudara tahu berakhir di mana? Pada Maria. Kenapa pada Maria? Inilah akhir ketika dia melahirkan Yesus. Nubuatan Simeon. Nanti kelak anakmu ini membuat hatimu tertusuk pedang. Kenapa tertusuk pedang? Karena dia keturunan Daud. Kutukan dari masa Daud terus turun dan berhenti pada Maria. Kenapa berhenti pada Maria? Karena sejak Yesus segala kutuk telah dibayar. Ya, bagi mereka tidak lagi berjalan kutukannya. Sampai Maria saja hatinya seperti tertusuk pedang. Karena itulah nubuatan bahwa keluarga Daud akan terus ada pedang dalam keluarga mereka. Amin. Bunuh-bunuhan terus. Berakhirnya pada Maria. Karena disitulah Yesus menebus semua dosa dan semua kutuk telah dibayar lunas. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Iya. Jadi sebenarnya Daud itu dia sebenarnya dijatuhi dua hukuman mati. Pertama karena perzinahannya, yang kedua karena pembunuhannya. Benar Bapak Ibu? Ya kan? Dua kan hukuman mati kan? Iya, berdasarkan hukum Taurat dia harusnya dapat dua kali hukuman mati, perzinahannya dan juga pembunuhannya. Tetapi dia minta belas kasihan Tuhan. Dia minta belas kasihan Tuhan dan ini berlaku
terus Bapak Ibu. Itulah sebabnya belas kasihan Tuhan ini berlaku selamanya. Itulah sebabnya orang Yahudi, mereka tidak percaya Yesus, maka selalu berdoa berdasarkan belas kasihan Daud. Kapanpun orang Yahudi baca dalam Injil, ketika mereka minta belas kasihan Tuhan, selalu mengaitkan tentang belas kasihan Daud. Ya Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Selalu gitu. Saudara lihat, kenapa? Karena jalur mereka untuk minta belas kasihan Tuhan lewat Daud. Bagi kita hari ini lebih dari Daud, namanya Yesus. Apapun permintaan saudara, dalam nama Tuhan Yesus. Doa dalam nama Tuhan Yesus. Doa diberkati dalam nama Yesus. Berkat dalam nama Yesus. Kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tapi bagi orang Israel, mereka nggak percaya Yesus. Itulah sebabnya doa mereka belas kasihan Daud, belas kasihan Daud, belas kasihan Daud. Saudara baca Injil, kapanpun mereka minta, pasti sebutkan nama Daud, belas kasihan Daud. Kenapa Bapak Ibu? Karena itu jalur mereka. Haleluya. Mereka nggak punya jalur tentang Yesus. Mereka menolak Yesus. Tapi bagi kita lebih baik, kita punya Yesus. Sehingga apapun permohonan kita, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Jangan saudara dalam nama Daud, itu orang Yahudi. Itu orang Yahudi. Bagi kita dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Iya, haleluya. Dan Daud juga rindu agar Tuhan juga menutupi dosa-dosanya. Karena itulah Daud berkata, dan ucapan ini dikutip oleh Paulus, berbahagialah orang yang Tuhan menutupi dosa-dosanya. Dan hari ini kita mengalaminya. Kenapa Tuhan menutupi dosa kita? Kenapa Tuhan lupa atas dosa kita? Bukan karena Tuhan itu linglung. Oh lupa, aduh minum Panadol. Oh enggak Bapak Ibu. Kenapa Tuhan lupa atas dosa kita? Tidak ingat dosa kita. Bukan karena tidak ingat, tapi karena Yesus telah mengambil dosa kita, menjalani hukumannya di atas kayu salib. Itulah sebabnya bagi kita dalam Yesus, kita tidak ada dosa lagi. Karena itulah Allah berkata, aku tidak ingat dosa apa. Kenapa? Dosa kita telah diambil oleh Yesus, dijalani hukuman di atas kayu salib. Amin. Dan inilah saudaranya kerinduan Daud. Berbahagialah orang yang dosa-dosanya ditutupi oleh Tuhan. Ayatnya di mana? Roma 4 ayat 6 sampai dengan 7. Seperti juga Daud menyebut, berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Lalu berdasarkan perbuatan siapa? Yesus. Ya Bapak Ibu. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Kenapa ditutupi? Karena Yesus. Amin Bapak Ibu. Karena itulah bagi kita, apa yang menjadi kerinduan Daud hari ini kita alami. Kita mengucap syukur kita dalam Yesus. Hari ini saudara tidak ada dosa lagi. Saudara hari ini bebas dari hukuman dosa. Karena Yesus telah mengambil dosa kita. Yesus telah menjalani hukuman dosa kita di atas kayu salib. Hari ini percaya iman Yesus, maka semua hasil karya salib Yesus kita alami dalam kehidupan kita, membuat hidup kita berkemenangan. Amin. Berikan kemuliaan paling dahsyat luar biasa bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.